kita ingin mengembalikan citra rasa Bogor itu sebagai pusat peradaban Sunda. Sebenarnya sih kebudayaan jangan dipahami sebagai kesenian. Ya. Kebudayaan itu sebagai nilai identitas membangun sebuah daerah, karena itu nanti menyangkut multi-player efek ekonomi kebudayaan, ada kesehatan, pendidikan segala macam. Slogan kita kan dari awal adalah Kabupaten Bogor, Huta Budaya Wangsa. Waduh, apa itu? Pusat pertumbuhan dunia. Maka di program 100 hari kerja pertama kali kita mengajak Pak Gubernur untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid raya terbesar di Kabupaten Bogor. Bersama pemerintah Kabupaten Bogor, kita ingin ada satu museum. Udah deh, saya kasih nama Museum ini Pakuan Pajajaran. Ya, Pakuan Pajajaran. Nah, dan ada satu cita-cita saya, Pak, di Bogor itu, apakah di Kota Bogor atau di Kabupaten Bogor? Pak. Oke, di Kabupaten Bogor, yaitu saya ingin bangun Tugu Ujang setinggi 150 meter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur di lembur, baraya di kota, kumaha daramang sadayana. Nah, kali ini kita mau membahas lagi tentang Gubernur Aing. Dimana kemarin kan sempat rame tuh bahwa si Rizik Syihab dan si Bahar bin Smith mengatakan kalau Bapak Aing ini itu penyembah berhala dengan mendirikan banyak patung di Purwakarta. Nah, kali ini Gubernur Aing, Kang Deddy Mulyadi bersama Bupati Kabupaten Bogor akan membuat gempar Indonesia. Apa rencananya? Insya Allah Kang Deddy akan membangun patung, tepatnya sebuah monumen tugu yang setara dengan Monas di Jawa Barat. Oke, bagaimana keseruan wawancara Kang Deddy bersama Bupati Kabupaten Bogor terpilih? Kita simak videonya. Saya ngomong Sunda Kulon tuh ya Bogor. Sebenarnya saya tuh lagi menegaskan identitas. Nah, ini kan sebagai Sunda Kulon, Sunda awal. Jadi kalau orang Bogor ngomongnya gaya Sunda Kulon, itu bukan bahasa kasar, itu bahasa yang aslinya orang Sunda. Nah, kita ingin mengembalikan citra rasa Bogor itu sebagai pusat peradaban Sunda. Gitu loh, Pak. Sepakat, Pak. Pak izin, program 100 jangan dulu kesurupan ya, nggak kan? Program 100 hari kerja Pak Gubernur, apa yang dapat dikolaborasikan dengan pemerintah Kabupaten Bogor terkait budaya? Ya, kita tahu Gubernur kita ini budayanya cukup luar biasa. Sebenarnya sih kebudayaan jangan dipahami sebagai kesenian. Kebudayaan itu sebagai nilai identitas membangun sebuah daerah, karena itu nanti menyangkut multi-player efek ekonomi kebudayaan, ada kesehatan, pendidikan segala macam. Nah, pertama yang harus kita rumusin, kita nanti harus ngumpulin para arsitek, ahli sejarah, ya kan? Ahli akademisi, ahli semuanya lah, geologi segala macam kita kumpulin. Pertama kita ngerumusin identitas arsitektur Bogor itu seperti apa. Sehingga nanti begitu gerbang tol, Pak, masuk Bogor itu, dan Bogor itu dulu hebat loh, di era Pak Harto itu tol dengan desain arsitektur berarsitektur Sunda itu di Bogor. Tol Ciawi ya, raja-raja banyak di Bogor. Iya. Tol apa namanya dulu? Ya itu dari tol yang ke Bogor itu namanya tol Jagorawi. apa? Jagorawi. Jagorawi itu beda loh arsitekturnya. Nah, itu kan tinggal diterusin dalam bentuk nanti ada gapura, bangunan kantor, bangunan sekolah, semuanya nanti berarsitekturkan Bogor yang punya khas sebagai kerajaan Sunda. Bogor itu harus diperhitungkan ke depan di mata dunia. Gitu, mau wisatanya. Ada juga nih wisata yang memang sedang dibangun. Kemarin juga ada namanya apa? Eger ya, di Megamendung tuh Eger. Kemarin juga sempat nanti ingin juga komunikasi dengan Pak Gubernur. Dan sekarang yang membangunnya itu ahli-ahlinya dari Australia. Itu jembatan terpanjang se-Asia Tenggara. Kalau salah, nanti minta peresmiannya oleh Pak Gubernur itu. Memang baru 60 sampai 70% lah bangunan. Iya, nanti itu kita setelah pelantikan nanti kita kan berkunjung, kita bertemu dengan seluruh investor yang ada di Bogor. Terutama investor di bidang perhotelan, pariwisata dan sejenisnya. Sehingga pengembangannya nanti itu kayak Bali. Jadi saya ingin Bogor itu
menjadi arsitekturnya, nilai-nilai estetiknya itu ya mencerminkan sebuah kerajaan tua. Dan udaranya bersih, tanahnya subur, akses ke Jakarta deket. Gimana nggak jadi jagoan, Pak? Akses ke bandara deket. Sekarang wisatanya udah mulai terasa kan di Bogor? Ya mudah-mudahan kita aja mempercepat pembangunan jaringan infrastruktur jalan. ide gagasannya Pak Gubernur nanti menjadi nanti apakah di wisata di mana jadi miniatur dunia sekalian Bogor nanti apa pas. Nah, jadi Makanya slogan kita kan dari awal adalah Kabupaten Bogor, Kuta Budaya Wangsa. waduh, apa itu? Pusat pertumbuhan dunia. Wah, hebat. Sekali lagi diulangi dong, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bogor, Kuta Budaya Wangsa. Kuta Budaya Wangsa. Kuta artinya Pusat Kebangkitan Bangsa. oh, luar biasa ini. Dan itu tagline bukan kami yang membuat, Pak. Yang membuat adalah para pendiri Kabupaten Bogor yang pertama. Oh, siapa? Maka itu dalam logo Kabupaten Jangan merinding, Bogor. Bapak, jangan merinding, Pak. Kabupaten Bogor itu ada beberapa kalimat prayoga, tohaga, sayaga, tegar beriman, dan ada tulisan kecil yang banyak orang belum memaknainya. Itu ada tulisan Kuta Budaya Wangsa. Oke. Dan kita punya potensi yang kedua, Pak. Potensi apa dari sisi agama? Bicara kuota haji terbesar dunia. Kalau tidak salah pertama Pakistan, kedua Bangladesh, ketiga Indonesia. Tapi kuota terbesar haji dari Sabang sampai Merauke adalah Kabupaten Bogor. Maka saat Bogor bicara haji, Bogor bicara dunia. Maka di program 100 hari kerja pertama kami, kita mengajak Pak Gubernur untuk peletakan batu pertama pembangunan masjid raya terbesar di Kabupaten Bogor yang merupakan tahapan pusat layanan haji dan embarkasi haji yang akan dimiliki oleh pemerintah. Oke, arsitekturnya bagaimana? Arsitekturnya nanti akan kita evaluasi bersama. Harus bergaya arsitektur Sunda. Gitu. Untuk apa? Agar kita merasa tinggal di kampung kita sendiri. Lalu yang kedua, Pak, dari sisi budaya. Kita bicara pendidikan dasar, sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas. Masih ada muatan lokal pelajaran budaya bahasa Sunda. Tapi pada saat kita bicara budaya bahasa Sunda, kita aksara Sunda. Pada saat diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, tidak ada aksara Sunda yang dapat dibaca lagi. Maka ke depan, saya dengan Pak Adi Ruhandi berencana seluruh rambu-rambu jalan, penunjuk arah menggunakan 3 bahasa. Pertama bahasa Indonesia, kedua bahasa Inggris, ketiga bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Karena kalau tidak kita persiapkan dari sekarang, 10-20 tahun lagi, generasi penerus kita akan lupa bahwa kita punya sebuah kekuatan potensi budaya, yaitu apa? Aksara Sunda. Ya. Jadi nanti akan ada gapura besar yang menunjukkan bahwa ini sudah memasuki Kabupaten Bogor. Nanti setiap perbatasan kecamatan di jalan provinsi pasti dibangun gapura perbatasan kecamatan. Nah, kemudian setiap desa dibikin gapura perbatasan desa. Semuanya beraksarakan aksara Sunda, aksara Sangsekerta bahasa Indonesia, dan aksara dalam bahasa Inggris. Kalau bukan kita yang melestarikan, maka siapa yang akan mengingat untuk anak cucu kita ke depan? Iya, jadi nanti kalau mengingat Bogor, maka mengingat pusat kebudayaan dan pusat masa depan, karena kebudayaan masa lalu sebagai tonggak menuju masa depan. Ada yang disampaikan lagi Pak Bupati buat warga Bogor? Satu, Pak. Kita bicara budaya hari ini. Mudah-mudahan Pak Menteri Kebudayaan juga. Pak Menteri Kebudayaan tinggalnya di Bogor ya? Alhamdulillah beliau berangkat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor sebagai anggota DPR RI beberapa periode. Hari ini menjadi Menteri Kebudayaan. Temennya Bapak katanya ya Pak ya? Dan kebetulan teman baik Pak Gubernur. Oh gitu. Nah, kita pemerintah Kabupaten Bogor siap mempersiapkan aset milik pemerintah Kabupaten Bogor apabila pemerintah pusat, pemerintah provinsi bersama pemerintah Kabupaten Bogor kita ingin ada satu museum. Udah deh saya kasih nama Museum ini Pakuan Pajajaran. Oh, kita tidak punya museum. Iya, nanti di Bogor ada Museum Pakuan Pajajaran. Dan ada satu cita-cita saya Pak,
Di Bogor itu, apakah di kota Bogor atau di Kabupaten Bogor? Pak. Oke, di Kabupaten Bogor, yaitu saya ingin bangun Tugu Kujang setinggi 150 meter. Jadi naik pakai lift, nanti di atas ada rumah makannya, bisa lihat view Bogor secara luas. Ya mirip-mirip Monas lah. Iya. Setuju. Kayaknya keren Insya tuh. Allah lebih bagus daripada Monas, Pak. Iya, gitu. Monas menjadi sejarah peradaban dulu. Dan Hari ini ini kita menciptakan sebuah peradaban. karena presiden itu tinggalnya di Bogor dan berangkatnya di Bogor. Dan kita bisa melihat beberapa negara maju, negara besar hari ini adalah negara yang tidak pernah meninggalkan budaya. Contoh salah satu, Pak, negara Jepang. Dengan teknologi yang luar biasa maju, tidak pernah dia meninggalkan budaya. Memberikan hormat, Ya. Kita pun sama, ingin Bogor menjadi mercusuar dunia, menjadi mercusuar Provinsi Jawa Barat, maka Bogor pun jangan lupa identitasnya sebagai wilayah Sunda. Iya, ini keren banget, ya kan? Jadi yang paling utama kita ini harus bogoh ka Bogor. Ya. Selalu menarik mendengarkan pernyataan dan ide-ide kreatif dari Kang Deddy Mulyadi, apalagi terkait bagaimana Jawa Barat ke depan yang akan dibangun oleh Gubernur Aing. Tercatat ya, tadi ada rencananya dibangun Tugu Kujang di Kabupaten Bogor yang tingginya setara dengan Monas. Ini akan berdampak efek yang lebih terhadap perkembangan ekonomi masyarakat khususnya Kabupaten Bogor. Yang kedua, akan ada museum yang langsung diberi nama oleh Kang Deddy Mulyadi, Museum Pakuan Pajajaran. Yang ketiga, Bupati Kabupaten Bogor, yang mana tadi dijelaskan ya bahwa jamaah haji Indonesia terbanyak itu berada di Kabupaten Bogor. Dan akan dibangun masjid terbesar dan termegah di Kabupaten Bogor bersama dengan asrama haji. Dan itu juga diminta Kang Deddy untuk meresmikannya. Nah, yang keempat itu tadi ada dari Wakil Bupati menegaskan bahwa ada proyek Asia Tenggara ya, proyek Asia Tenggara dari Eger yang akan membangun jembatan terpanjang di Asia Tenggara, itu berada di Megamendung. Oke, semoga video dan ide-ide konten ini, ide-ide dari Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Aing ini bisa menjadi virus dan menular kepada seluruh kepala daerah yang ada di Jawa Barat, khususnya kepala daerah yang ada di Indonesia umumnya, bagaimana pola dan trik untuk membangun daerah agar tetap maju. Hatur nuhun sadayana, sampurasun, tara, thank you.